Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di kelas 11 semester 1 PPKN bersama saya Ibu Siti Komarko Karnintari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Dalam peta konsep kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu konsep hak dan kewajiban asasi manusia, bagaimana substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila, bagaimana kasus pelanggaran hak asasi manusia, dan bagaimana upaya penegakan hak asasi manusia. Anak-anakku, konsep hak dan kewajiban manusia pada dasarnya hak adalah sebuah kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Kewajiban adalah sesuatu yang menjadi tugas manusia yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Makna hak asasi manusia itu sendiri. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Sedangkan sifat-sifat dari hak asasi manusia sendiri meliputi: yang pertama, bersifat universal, artinya bahwa hak ini berlaku untuk semua orang tanpa memandang derajat martabat manusia itu sendiri. Yang kedua, hak asasi manusia tidak dapat dibagi-bagi. Yang ketiga, sifat hak asasi manusia adalah hakiki, di mana hak ini dimiliki manusia sejak lahir sebagai hak dasar dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan sifat yang keempat adalah permanen atau kekal, bahwa hak asasi manusia tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh pihak lain. Anak-anakku sekalian, bahwa apa sih makna kewajiban hak asasi manusia itu? Bahwa kewajiban asasi manusia sendiri merupakan bentuk pembatasan atas hak asasi manusia yang dapat sebagai sumber munculnya sifat egoisme individu. Jadi kewajiban asasi manusia yang harus dipenuhi adalah kewajiban kita sebagai manusia, kewajiban manusia sebagai anggota masyarakat, dan kewajiban sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Untuk konsep yang ketiga adalah bagaimana substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila sudah termuat di dalam setiap sila-sila. Sila yang pertama, substansi hak dan kewajiban asasi manusia, di mana kita menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah. Begitu pula kita memiliki hak dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, khususnya sila kedua, menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Sila ketiga mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Substansi hak dan kewajiban asasi pada sila keempat bisa dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat yang demokratis.
Untuk sila yang kelima, substansi hak dan kewajiban asasi manusia adalah kita mengakui hak milik dijamin sosial secara perorangan yang dilindungi oleh negara serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan. Apabila hak dan kewajiban tidak dijalankan secara harmonis, maka bisa saja timbul berbagai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Bagaimana sih sebab-sebab timbulnya pelanggaran hak asasi manusia dan apa faktor-faktor yang menjadikan pelanggaran hak asasi manusia? Serta kita akan melihat kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Bahwa pelanggaran hak asasi manusia telah diundang-undangkan melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Sekarang kita bahas penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Bahwa pelanggaran hak asasi manusia sejatinya terjadi karena dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor internal, yaitu faktor yang timbul dari diri kita sendiri. Sikap egois, tidak memiliki toleransi antar sesama, serta rendahnya kesadaran terhadap hak asasi manusia itu termasuk ke dalam penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam faktor internal. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dari faktor luar diri kita, salah satunya adalah penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum yang cenderung tebang pilih, penyalahgunaan teknologi yang tidak sesuai dengan kebutuhan, dan terakhir, kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Apabila hak dan kewajiban tidak dijalankan secara harmonis, maka bisa saja menimbulkan kasus-kasus pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia bisa diadili melalui mekanisme pengadilan HAM jika termasuk pelanggaran berat. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran berat? Salah satunya disebut kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Berbagai upaya sudah diupayakan untuk tegaknya hak asasi manusia. Beberapa upaya di antaranya adalah yang pertama, upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia melalui upaya penegakan preventatif, yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia dan pengadilan hak asasi manusia. Penyuluhan dan pendidikan tentang hak asasi manusia kepada masyarakat. Komnas HAM atau yang dikenal dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berfungsi mengkaji dan meneliti serta memberikan penyuluhan, pemantauan secara mediasi dengan tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia atau yang disingkat KPAI mempunyai tugas melakukan sosialisasi dan advokasi tentang peraturan berkaitan dengan perlindungan anak, memberikan masukan yang berkenaan dengan perlindungan anak kepada pemerintah,
tujuan daripada Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI adalah memberikan jaminan terhadap hak-hak anak Indonesia. Bagaimana dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan? Komisi ini bertujuan untuk menyebarluaskan pemahaman tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan dan mencegah tindak kekerasan pada perempuan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas di bidang hukum dan HAM. Upaya-upaya represif atau upaya penindakan dengan berbagai cara meliputi yang pertama adalah pemberian pelayanan dan konsultasi kepada masyarakat. Yang kedua, menerima pengaduan korban-korban pelanggaran hak asasi manusia. Menangani berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia melalui pengadilan, pencarian data dan informasi pelanggaran HAM, serta menyelesaikan perkara melalui perdamaian, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pandangan para ahli di bidang hukum terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah memberikan hak kompensasi, hak restitusi, dan hak rehabilitasi. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM? Berbagai upaya telah dilakukan, antara lain berupaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia, membangun harmonisasi antara hak asasi manusia. Anak-anakku, pada kali ini materi yang Ibu sampaikan di kelas 11 semester 1 tentang hubungan hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila, Ibu akhiri sampai di sini. Bila ada pertanyaan, silahkan tulis dalam komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.